Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di hari ini di pendampingan keempat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat Pak ya. Jadi kita ketemu lagi ya, sudah sekian lama kita, ini hampir 2 bulan Pak kita, dan di pendampingan keempat ini kita bisa ketemu lagi dan melanjutkan dalam kegiatan pendidikan di bulan. Hari sempat sedek 2 bulan kita mulai hari ini. Baik Pak, untuk hari ini kita akan di pendampingan keempat, yaitu tentang rancangan program yang juga pada murid. Jadi nanti agenda hari ini adalah Bapak akan mengajar di kelas dan kami akan mengobservasi dan supervisi kegiatan yang akan berlangsung di dalam kelas. Tentunya dalam rangkaian itu kita akan, yang awalnya kita akan mengadakan pra-observasi Pak, yang kedua nanti observasi di kelas, dan kemudian yang ketiga adalah nanti pasca observasi. Yang ketiga yang kita harapkan hari ini. Untuk yang pertama kita pra-observasi, yang namanya kemarin sudah saya sampaikan Bapak sudah membuat RPP dan sudah diambil visi dan semuanya sudah direvisi sudah Pak ya? Ya, sudah. Dan itu nanti sebagai acuan untuk dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ini di kelas 11 TSM 1 Pak ya, nanti mengadakan mesin sepeda motor Pak pelajaran. Ini orang umum Pak, jadi masalah apalagi yang jurusan teknik ini kadang-kadang bahasanya saya kurang familiar, karena kami backgroundnya dari eksak dan sekolah kami kebetulan jurusan yang teknik itu kurang, jadi ini pemeliharaan mesin sepeda motor. Baik Pak, untuk dalam pembelajaran nanti Bapak tentunya di dalam menyampaikan materi yang akan Bapak sampaikan punya tujuan belajar ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti Pak? Iya, terima kasih Bapak. Jadi ada 3 tujuan yang akan saya sampaikan untuk pembelajaran saya nanti. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat menentukan gejala awal gangguan sistem injeksi dengan teliti, berani, dan percaya diri. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis penyebab gangguan pada sistem bahan bakar injeksi. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menguraikan prosedur perbaikan pada sistem injeksi dengan teliti, berani, dan percaya diri. Itu. Ada 3 tujuan yang akan Bapak capai Pak ya. Tujuan pembelajaran ada 3 tadi, menemukan gejala awal gangguan sistem injeksi, kemudian adalah melalui diskusi dan menggali informasi ya, serta dapat menganalisis kemungkinan penyebab dari gangguan pada sistem injeksi. Yang ketiga adalah menguraikan prosedur perbaikan pada sistem injeksi, yaitu dengan teliti, berani, dan percaya. Jadi harapan nanti 3 tujuan belajar ini akan dicapai. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran Pak, ada area pengembangan yang Bapak akan capai. Fokus nanti area mana yang Bapak sampaikan? Ya, untuk area pengembangan yang pertama, area aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Ini ada 2 aspek, jadi pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan ini berkenaan dengan materi gangguan sistem injeksi. Jadi anak bisa mengidentifikasi gangguan apa saja yang ada di sistem injeksi. Untuk aspek keterampilan, anak-anak bisa menganalisis gangguan sistem injeksi. Jadi selain menganalisis, juga keterampilan dalam hal diskusi dan presentasi Bapak seperti itu. Ada 2 pengembangan Pak. Pertama pengetahuan dan
adalah keterampilan. Dan pertama siswa diharapkan berkenaan dengan gangguan sistem injeksi, Pak. Yang kedua tentang keterampilannya yaitu menganalisis gangguan sistem injeksi serta keterampilan dalam berdiskusi dan presentasi. Ada dua aspek di keterampilannya sampai nanti diskusi presentasi juga. Terus ini Pak, untuk mencapai ini dalam area pengembangan tadi, tentunya Bapak menyampaikan perlu suatu strategi yang disiapkan. Apa strategi yang Bapak sampaikan? Iya, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, tentunya Bapak, jadi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Jadi untuk model pembelajarnya saya menggunakan problem based learning yang berbasis masalah. Jadi terus untuk metode yang mungkin saya gunakan nanti adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Di strategi tadi disampaikan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa. Dan tadi sampaikan juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu melakukan pembagian kelompok ini sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian yang digunakan apa tadi Pak? Metode pembelajaran berbasis masalah. Terus metode yang digunakan adalah metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan baik Pak, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat dalam pembelajaran di kelas. Nanti dalam kelas Bapak mengacu pada RPP yang Bapak buat, skenario yang sudah dibuat itu, dan kami akan mengamati bagaimana nanti pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kemudian nanti kalau ada kekurangan kita diskusi bersama. Kalau sudah terjadi hal yang baik ya nanti akan kita sampaikan. Saya kira itu Pak. Untuk kita akan melakukan action di kelas. Sudah disiapkan Pak ya? Kelasnya? Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan, Amin. Manusia Gambar. Oh ya, bagaimana kabar yang ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, alangkah baiknya kita jaga kebersihan bersama. Silakan lihat bahwa meja, kolom meja ataupun bawah kursi, silakan juga tempat sampah terlebih dahulu. Ya, silakan. Yang merasa ada sampah di bawah meja, kursi atau di kolom meja, silakan dibuang. Ini sampahnya bagian ini sudah bersih. Bagian ini sudah bersih. Ya, sesuai kesepakatan kita
HP ya, HP sesuai kesepakatan HP juga harus ditaruh ya, ditaruh di tas ataupun di laci terlebih dahulu sebelum ada instruksi. Jelas? Ya, jadi sebelum kita ke inti pembelajaran ya, saya minta ini nanti menggambarkan emoticon. Ya, ngerti emoticon? Ya, kalau di WA itu kan ada emoticon smile ya, sedih, marah ya. Silakan nanti kalian gambar di kertas ini dan tunjukkan ke atas ya, ke depan ya. Silakan. Yang sudah dapat bisa langsung menggambarkan emoticon yang besar sesuai dengan kertasnya ini ya. Ya, silakan gambar emoticon atau perasaan kalian hari ini ya. Entah itu sedih, entah itu senang ya, entah itu lagi apa kalau silakan digambar sesuai perasaan kalian. Saya beri waktu ya, beri waktu 1 menit, silakan dari sekarang silakan digambar. Ayo please, Bagian situ enggak?
Sini semen, sini ya, menguat. Kenapa sedih? Sudah semua ya? Ya, dalam hitungan 3 silakan nanti diangkat tunjukkan ke Pak Budi dan teman-temannya. Ya, dalam hitungan 3 ya. 3 menit. Ayo 3, 2, 1. Panggil laporkan ke teman sebelahnya belakangnya. Saya mau ambil 2 coba dari sisi ini. Kenapa emotikannya sedih? Kenapa? Patah hati. Ini jadi nanti yang emotikan sedih pokoknya di pembelajarannya Pak Muji kita harus senyum bersama karena kita itu tidak ada tekanan di sini tuh, nggak ada tekanan. Ya. Jadi artinya kalian itu walaupun dari rumah sedih, ada yang sedih, ada yang sama lagi. Berarti apa itu? Pasar marah. Itu apa itu? Apa itu? Emotikan apa itu? Ya? Emotikan apa itu? Jutek. Oh ya jutek, kenapa jutek? Jutek sama ya. Jadi walaupun kalian perasaannya beraneka ragam, usahakan kita di sini di pembelajarannya Pak Muji harus ceria. Contohnya tadi tahu coba. Wah ya, itu senyum lebar ya. Apa ya senyum lebar berarti perasaannya gimana kalau perasaannya lagi seneng ya. Tapi yang banyak yang rata-rata senang ya. Ini berarti dengan teman-temannya ini rata-rata banyak yang ekspresi atau emotikon yang senang. Nah ini ada yang datar. Ini usahakan nanti setelah pembelajaran dalam pembelajaran Pak Muji kita bersenang-senang bersama. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah ini saya absen dulu ya, tadi kelewat. Aditya Koris, Agus Dika, Ahmad Raditya, Ahmad Tegar, Al-Fahmi Pasa, Amiruddin, Al-Faiz, Hanafi, Anggi Adi, Anjani, Aulia, Chelsea, Devisa, Durikam, Eka Samutra, Endang Novia, Ferdi, Rizka, Galih, Hanita, Idris Rahmat, Waidul Iksan, Laura Sita, Lutfi Iqbal, Mila Astika, Muhammad Alif, Al Jati, Nur Firly, Nur Ratus, Risma Ji, Rian Rianto, Sena Rian, Siska Aldi, Wahyu Udra, Yohan Abdi, Zulfikri. Ya, setelah saya
presensi ya, kita hari ini akan membahas beberapa materi ataupun beberapa hal yang sudah sebelumnya kita bahas sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa materi tentang sistem injeksi ya. Jadi Pak Muji akan menampilkan ini ya, akan menampilkan sebelum saya tampilkan materi yang akan kita bahas hari ini. Mari kita sejenak ya, 3 menit saja kita lihat video yang ada di tampilan. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, mungkin itu. Gajah tak huruf, betul. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Jadi jawabannya bukan gajah Pak Guru. Mungkin ini sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mungkin ini. Kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru semain dong bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah Pak Guru. Mungkin ini. Baik. Soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Jadi jawabannya pasti ada. Nah, ini sudah 3 menit yang videonya. Kira-kira dari video tadi ada yang bisa menyampaikan makna yang terkandung? Gajah. Siapa coba? Laura ya, berdiri silakan. It's time to begin the sixth lesson. Siapa pasang? Ya coba. Lalu tetaplah gegap walau salah. Yang penting berani Pak, berani mengungkapkan jawaban.
sekali tepuk tangan buat Pak. Nah, itu dari sudut pandang murid tadi ya, ini ya. Terus ada yang lain? Silakan. Ayo bisa menyampaikan. Aku itu kan Oh ya Indra, silakan Indra. Jadi menurutmu apa Indra? Bagaimana dari tayangan tadi? Oh ya, pantang menyerah bagus juga. Untuk siapa yang pantang menyerah? Untuk siapa? Putih ya. Tepuk tangan untuk Indra. Jadi tadi teman-teman kamu sudah menyampaikan berdasarkan apa? Berdasarkan pemikiran mereka masing-masing. Jadi ada yang pantang menyerah sebagai murid, ada yang tadi jangan harus semangat, tetap semangat menjawab. Nah sebenarnya ada beberapa dari sudut pandang, jadi dari sudut pandang murid dan dari sudut pandang seorang guru. Yang pertama dari sudut pandang seorang guru. Kalau kelihatan tadi Pak gurunya gimana tadi? Menghadapi murid seperti mukidi. Nah, tadi sempat marah ya, gampang jengkel. Nah itu seharusnya sebagai seorang guru kita harus lebih sabar menghadapi berbagai tadi karakter murid ya. Terus dari sudut pandang seorang murid yang dilakukan mungkin tadi bagus nggak? Bagus dalam hal menjawab. Terus kalau dari segi perilaku tidak bagus, yang bagus seperti apa? Ya, jadi bagus sudah mau menjawab, tapi harus ada koreksi di perilaku, ya, perilaku yang sopan dalam menjawab, ya. Terus tadi juga jangan tadi seperti lelucon, ya. Boleh kita bercanda, tapi harus punya batasan. Ya, bagus tadi karakter mungkin juga bagus karena dia berani menjawab dibandingkan teman-temannya yang lain. Ya, jadi nanti kalian usahakan kalian juga mencontoh karakter yang baik dari Mugidi, ya, aktif dalam kegiatan di kelas. Ya, jadi jangan mencontoh karakter yang jelek. Ya, jadi karakter yang baik kalian contoh, kalian kalian ambil pelajaran. Karakter yang tidak baik jangan diambil. Ya, jelas ya. Nah ini, jadi tadi kita sudah mengungkapkan perasaannya ya, hari ini. Jadi usahakan ketika kalian masuk ke kelas sudah plong, ya, sudah siap menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Ya, siap kita mulai pembelajaran? Ya, kita lanjut pembelajaran hari ini. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita sampai di pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi. Jadi nanti kalian itu diskusi dan mencari informasi dari buku paket atau modul, terus dari materi yang sudah Pak Mursis kirim di grup WA ya. Kalian dapat menentukan gejala awal gangguan sistem indeksi. Nah itu tujuan pertama. Yang kedua, melalui
diskusi dan menggali informasi, kalian dapat menganalisis kemungkinan penyebab gangguan pada sistem bahan bakar injeksi dengan teliti, berani, dan percaya diri. Ya, harus teliti, berani, dan percaya diri. Jadi ketika nanti kalian mengerjakan harus teliti, terus harus berani menyampaikan ataupun ya menanyakan, berani tampil atau presentasi di depan dengan percaya diri. Nah itu. Terus yang ketiga, yang terakhir, melalui diskusi dan menggali informasi dapat menguraikan prosedur perbaikan pada sistem bahan bakar injeksi. Jadi setelah kalian tahu ya ini gangguannya ini, masalahnya ini, kalian selanjutnya mampu memperbaiki. Ya, jadi prosedur, jadi mampu menguraikan prosedur perbaikan. Karena kita di sini masih untuk pertemuan teori. Ya, pertemuan teori kalian harus bisa menganalisis, bisa tadi menguraikan gangguan apa saja yang dialami sistem injeksi. Selanjutnya untuk sistem penilaian. Jadi nanti untuk sistem penilaian ada penilaian sikap kerja, tes tulis, dan uji kinerja. Ini untuk sesi kali ini, ya. Sesi kali ini kita akan penilaian sikap kerja kalian ketika diskusi kelompok. Terus pengetahuan ada tes tulis, tes tertulis, ya. Terus untuk uji kinerja itu nanti ketika praktek, ya, pertemuan berikutnya. Nah ini sumber belajar, jadi sumber belajar sudah disiapkan ya sumber belajarnya ya. Modul buku paket sudah disiapkan, nah, sudah ada modul ajar dan nanti ada beberapa referensi yang akan kalian gunakan. Nah kita flashback, ya, flashback terlebih dahulu sebelum ke kegiatan inti yang akan kalian laksanakan nantinya. Nah ini flashback dulu. Nah ini komponen apa ini? Pulpam dan apa ini? Nah coba untuk ikan itu komponen apa? Throttle body kita coba cek. Oh iya, throttle body, benar sekali ya. Berarti masih ingat. Terus untuk selanjutnya ular. Coba kita cek ular. Oh iya, benar sekali, injektor. Terus bebek. Bebek masih kan? Pressure regulator, coba kita cek. Oh iya, benar sekali. Terus ayam. Apa ini? Komponen apa? Komponen ini? Full pump, coba kita cek. Ya, full pump modul atau pompa injeksi. Selanjutnya apa ini? Oh iya, kan ini apa? Coba kita cek. Oh iya, tangki bensin atau fuel tank ya. Terus selanjutnya siaman. Saringan bensin ya, saringan bensin. Terakhir kata apa yang wah, selang atau selang bensin ya. Berarti masih ingat semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita masih daya ingatnya masih tinggi ya. Selanjutnya nah ini kita tayangkan sedikit video tentang masalah yang terjadi di sistem injeksi sepeda motor ya, khususnya sistem bahan bakar ya. Nanti ada tayangan, silakan diamati ya sebentar, terus nanti silakan tanya ya, entah itu permasalahan yang kalian alami, pernah kalian alami mengenai sepeda motor injeksi ataupun yang perlu ditanyakan di video ini.
ini ada masalah pada motor injeksi ya. Nah ini matic injeksi langsang tidak stabil, berbet, kadang gas tiba-tiba tinggi, kadang tiba-tiba mati, susah di setel langsangnya. Pernah mengalami? Pernah. Kemungkinan apa penyebabnya? Apa? Kenapa? Kan? Oh, saringan kotor. Berarti jawaban dari Eka saringan apa ini? Saringan tumpang kotor. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Kenapa? Coba angkat tangan. Siapa? Oh ya, siapa? Pasang, angkat tangan saya, pasang. Ya. Saringan injektor tersumbat. Terus ada yang lain? Siapa? Lebih ya, lebih. Apa? Bensinnya habis ya, bisa jadi bensinnya habis. Nah, ini makanya kita perlu mempelajari cara menganalisis gangguan. Ketika ada gangguan, kita bisa mencari penyebabnya. Nah, contohnya tadi ini ya, mesin injeksi langsung tidak stabil, berbet, kadang gas tinggi, kadang tiba-tiba mati atau bisa disetel langsungnya. Ya, jadi ketika kalian menganalisis nanti ya, jadi menganalisis itu kan menguraikan, ya, menguraikan dari masalah menjadi apa? Dari masalah menjadi sebelum sampai solusi dicari penyebabnya. Ya, jadi dari hal yang besar diperinci. Nah, itu menganalisis. Ya, jadi masalah-masalah yang ada misalkan berbet, kadang gas berbet bisa dari tadi bisa saringan pelumpang juga bisa. Ya, terus saringan apa tadi? Ya, injektor juga bisa. Nah, itu nanti kita cari tahu. Nah, ini nanti tugas kalian untuk menganalisis gangguan yang ada. Ya, gangguan yang ada pada sistem injeksi nanti kalian uraikan nanti berdasarkan kelompok. Ya. Nah, selanjutnya pembagian kelompok diskusi. Silakan dibagi kelompoknya. Sudah disiapkan kelompoknya? Kita bagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan absen atau Bangku, Pak. gimana? Bangku. Ya, silakan sesuai dengan bangkunya masing-masing juga bisa. Ini 5 kelompok ya, 7 kelompok ya. Silakan bentuk 7 kelompok. Artlist.io. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Kelompok kami, permasalahan mesin mati sulit dihidupkan, getaran stasioner kasar. Kemungkinan penyebabnya adalah terdapat kebocoran udara masuk, tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu tinggi, tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah, saringan injektor tersumbat. Kemungkinan juga terdapat kebocoran udara dalam sistem bahan bakar terlalu tinggi, tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah, saringan injektor tersumbat, penyetelan stasioner tidak tepat, saluran udara stasioner tersumbat, solusi atau jalan keluar, periksa dan perbaiki, bersihkan dan ganti jika perlu, periksa dan putar kembali, bersihkan. Mesin tidak mau hidup. Kemungkinan penyebab pompa bahan bakar tidak bekerja dengan baik, saringan injektor tersumbat, bahan bakar tercemar, solusi atau jalan keluar, periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Profesor dari SN1, nomor absen 2003. Perkenalkan, nama saya Anjani Zulika Masyarakat dari kelas 11 SN1, nomor absen 10. Ini kami akan menyampaikan diskusi kami. Yang pertama yaitu mesin mati, dan stasioner kasar. Kemungkinan penyebabnya yaitu terdapat kebocoran udara. Solusi yang dapat dilakukan yaitu periksa dan perbaiki. Kedua, tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu tinggi. Solusinya yaitu periksa dan perbaiki. Tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah. Solusinya yaitu periksa dan perbaiki. Penyetelan stasioner tidak tepat. Solusinya yaitu periksa dan start kembali. Saluran udara stasioner tersumbat. Solusinya yaitu periksa dan bersihkan. Mesin tidak mau hidup. Pompa bahan bakar tidak bekerja dengan baik. Solusinya yaitu periksa dan perbaiki. Saringan injektor tersumbat. Solusinya yaitu periksa dan bersihkan. Jarum injektor tersumbat. Solusinya yaitu periksa dan ganti jika perlu. Bahan bakar tercemar. Solusinya yaitu ganti. Jadi ledakan miring saat melakukan akselerasi. Kemungkinan penyebab saringan injektor tersumbat. Solusinya periksa dan perbaiki. Sistem pengapian tidak bekerja dengan
yaitu periksa dan setel ulang. Elemen pembersih udara terkontaminasi, solusinya yaitu periksa dan bersihkan. Saringan injeksi tersumbat, solusinya yaitu periksa dan bersihkan. Kesalahan sistem pemasokan bahan bakar, solusinya yaitu periksa dan perbaiki. Sistem pengapian rusak, solusinya yaitu periksa dan perbaiki. Kompresi silinder rendah, solusinya yaitu perbaiki dan atau diganti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang mau Iya, siapa negosiasi? Adalah permasalahan dari penyetor motor kurang maksimal. Solusi dari permasalahan tersebut: suplai bahan bakar terlalu rendah karena kesalahan sistem penyebab permasalahan tenaga motor kurang maksimal. Solusi dari permasalahan tersebut adalah diperiksa dan diperbaiki. Periksa. Ada lagi? Ya, silakan. Lebih Apa penyebab kerusakan pada ECN dan sistem distribusi rusak? Penyebabnya yaitu gas buang atau hidrokarbon monoksida atau CO berlebihan. lebih gimana? Masuk berapa pertanyaan? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pagi. Coba habis Pak, habis. Habis apa? Yang silakan nih. Silakan satu kelompok terakhir. Yang lain bisa menyiapkan pertanyaan dan menanggapi hasil presentasi dari kelompoknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 11 SM1 nomor absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mesin mati sulit dihidupkan putaran stasioner kasar, kemungkinan menyebab terdapat saluran udara masuk, tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu tinggi, tekanan dalam sistem bahan bakar terlalu rendah, saringan injektor tersumbat. Solusinya adalah periksa dan perbaiki. 2. Mesin tidak mau hidup, pompa bahan bakar tidak bekerja dengan baik, solusinya periksa dan perbaiki. Saringan injektor tersumbat, bahan bakar tercampur dapur bercemar atau kualitas jelek. 3. Terjadi ledakan ring saat melakukan akselerasi.
Sistem penyaluran bahan bakar tidak bekerja dengan baik. Saringan injektor tidak bekerja dengan baik. Sistem pengapian tidak bekerja dengan baik. Solusinya periksa dan perbaiki. Periksa dan ganti jika perlu. 4. Tenaga motor kurang maksimal, motor tidak bertenaga. Suplai bahan bakar rendah karena kesalahan sistem menyuplai bensin. Saringan injeksi tersumbat. Solusinya perbaiki dan periksa. Kinerja kurang dan bensin terlalu boros. Bahan bakar terlalu rendah. Periksa dan setel ulang. Saringan injeksi tersumbat. Solusinya yaitu periksa dan bersihkan. Sistem pengapian rusak. Solusinya yaitu periksa, perbaiki dan ganti. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan ya. Jul, Pak. Jul, mana Jul? Apa penyebab kerusakan pada sistem PDT dan bagaimana cara menanganinya? Video kok. Jawabannya adukan nitrogen, oxidation, NOx berlebihan. Cara menanganinya untuk bengkel. Ya. Apakah benar? Jawabannya benar, cara menanganinya apa saja yang perlu diganti. Terus, Kita diskusikan lagi ya. Ya, silakan ditutup dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian dari kegiatan awal sampai kegiatan ini sudah kita laksanakan dengan senang ya, dengan senang kali ini. Kegiatan dari awal sampai ini tadi sudah kita laksanakan. Hasil diskusi dan hasil presentasi hari ini sudah lumayan baik ya. Hasil diskusi dari LKPD juga sudah banyak yang terisi dan di sini juga sudah menyampaikan beberapa isian dari kemungkinan penyebab dan solusi atau jalan keluar berdasarkan referensi ataupun buku yang sudah ada. Jadi tidak ada kesulitan ya mencari referensi, tidak ada kesulitan. Jadi sudah ada tanya jawab yang masuk dan juga sudah yang tadi ya. Selanjutnya kita memasuki kegiatan penutup. Ya, untuk kegiatan penutup kali ini, jadi Pak Muji sudah membuat form untuk kegiatan evaluasi. Jadi nanti di situ kalian mengisi form ya, Google Form, buka WA grupnya, silakan diklik link yang sudah ada, selanjutnya dikerjakan. Ya, jelas ya? Ya. Setelah itu nanti isi juga link yang sudah saya sampaikan di grup WA ya, ada link untuk refleksi. Jadi refleksi untuk perbaikan ataupun untuk evaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan, baik itu untuk saya ataupun untuk kalian. Ya, jelas ya? Linknya dibuka, terus nanti diklik, tinggal klik evaluasinya apa yang kalian pilih di situ. Ya, refleksi. Ya, jadi untuk menutup
Mahfud bisa menyimpulkan pertemuan kali ini. Ya, Pak Sab bisa menyimpulkan dari kegiatan awal sampai akhir. Silakan berdiri di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin the second lesson. Di sini saya mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya untuk saya yaitu sangat menambah wawasan dan saya menjadi mengerti cara-cara perbaiki dan tahu solusi tentang sistem bahan bakar injeksi. Ya, sudah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kali ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan ada praktikum ya. Tolong disiapkan ya untuk pertemuan berikutnya. Berarti nanti bawa webpack, terus bawa perlengkapan LKPD ya. Jadi silakan disiapkan dari sekarang ya. Jadi tidak ada ketika nanti praktek baru buat LKPD ataupun baru buat job seat ya. Itu untuk pertemuan kali ini sudah ini sudah menggak semua ya. Dari yang tadi sedih, JJ sudah senang? Sudah ya. Nah, sudah senang. Terus pertemuan berikutnya ya kita buat lebih menyenangkan lagi. Setuju? Setuju. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya, sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu kembali dengan keadaan yang sehat dan bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Menteri tadi sudah kita lihat bersama pembelajaran di kelas ya. Setelah saya amati dan mencatat ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya Pak Menteri. Ini hanya semacam masukan Pak ya, masukan dan semacam klarifikasi lah. Menurut catatan refleksi yang saya lihat dari pemaparan atau penyampaian Pak Muji dalam pembelajaran berdasarkan refleksi Pak Muji pada simulasi mengajar, hal yang sudah baik yaitu kemampuan guru dalam mengelola kelas dan keaktifan siswa. Jadi kami lihat tadi Pak Muji sudah dalam pengelolaan kelas sudah baik dan anak sudah menunjukkan keaktifannya di dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang perlu ditingkatkan Pak Muji yaitu penguasaan media pembelajaran dan alat peraga. Perlu ditambahkan barangkali nanti dalam pembelajaran berikutnya atau materi yang lain terkait dengan bagaimana agar anak nanti lebih paham lagi dalam pelajaran dan menerima pelajaran yang Bapak sampaikan, yaitu media dan alat peraga yang perlu ditambahkan. Mungkin barangkali dibuat suatu media atau mungkin alat-alat yang real mungkin bisa pakai semacam media juga bisa. Terus di dalam menyampaikan materi tadi saya lihat sudah materi tadi tentang menganalisis gangguan sistem bahan bakar Pak ya, sistem bakar injeksi Pak ya. Saya lihat dalam pembelajaran sudah sesuai dengan KPP yang Bapak buat dan sudah runtut dan sudah dilakukan dengan baik
serta sudah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang perlu ditambahkan Pak ya tadi media pembelajaran dan alat peraga. Tujuannya untuk lebih meningkatkan kebutuhan siswa agar anak juga lebih tertarik dan pembelajaran sehingga bisa lebih meningkatkan prestasi anak dalam pemahaman materi yang Bapak sampaikan. Kemudian tentunya ada rencana tidak lanjut Pak ya, nanti Bapak dalam kaitannya dengan tadi kira-kira apa yang terkait dengan masukan dari saya dan teman dari saya dari pengamatan saya di dalam observasi di kelas tadi. Mungkin Pak Luci punya semacam rencana pengembangan Bapak dalam kaitannya dengan untuk meningkatkan proses pembelajaran untuk masa-masa mendatang. Terima kasih Bapak untuk rencana pengembangan diri yang tadi sudah mendapat masukan dari yang pertama tadi mengenai media pembelajaran. Jadi nanti tadi media pembelajaran sangat berperan memang sangat berperan. Jadi karena tadi memang mungkin kurang variatif, jadi kemungkinan untuk kedepannya akan saya buat media pembelajaran yang lebih variatif lagi. Selain tadi menggunakan PowerPoint dan juga tadi ada video singkat dan juga nanti mungkin dengan menggunakan alat peraga langsung Bapak. Terus selanjutnya untuk pengembangan diri di bagian perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional tadi. Nah tadi alhamdulillah dari penilaian dari Pak Suyanto sudah sesuai. Ya, harapannya nanti saya bisa melakukan pengimbasan ke rekan guru yang lain Bapak. Jadi itu nanti saya akan berusaha untuk melakukan pengimbasan dan agar rekan-rekan guru yang lain juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman seperti yang sudah saya kerjakan hari ini. Ya. Jadi waktunya berapa minggu Pak? Bulan nanti bisa Bapak laksanakan? Nah, untuk pengimbasan nanti kira-kira sebelum PI 5 ya Pak. Berarti sekitar 3 minggu ke depan saya akan usahakan sudah melakukan pengimbasan ke rekan guru yang lain, khususnya di jurusan teknik sepeda motor. Ya terima kasih Pak rencana yang akan dilakukan untuk pengembangan diri Bapak. Yang perlu saya ingatkan lagi terkait dengan PI 5 Pak, kalau disiapkan nanti Pak mengajak satu rekan sahabat Pak ya untuk dibimbing dan coaching dalam PI 5 nanti. Kemudian berikutnya adalah tentunya tadi membimbing teman sahabat membuat RPP tentunya sampai penilaian ya. Jadi ya Bapak buat tadi masukkan unsur investigasi, prestasinya dan tekniknya. Kemudian seperti tadi saya tidak memakan observasi, jadi seperti yang ada. Nanti Bapak selama observasi jadi tahap observasi dulu, observasinya baru nanti masyarakat dan paskanya. Tentunya nanti disambung dengan pengembangan diri dari teman-teman yang akan Bapak amati. Itu ya? Siap. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di tempat ini dan terima kasih atas waktunya Pak. Sampai berjumpa di pendampingan individu kelima dan mungkin dalam waktu dekat ini ya karya Bapak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.